tua kalau di Jakarta mungkin gaya hidup apa gitu kan. Apa gaya hidup Jakarta apa? Apa gaya hidup Jakarta? Hah? Itu menjadikan orang tua buang anaknya ke Banyuwangi. Kau pikir Jakarta ini apa? Neraka apa? Ngomong kok nggak pakai mikir sampean iki. Ini lo aneh lo ini. Kok ini malah anak dijadikan supir? Kamu ngawur kamu. Jahat sekali. Anak dijadikan supir kalau buat mendidik ya jangan dikasih gaji di bawahnya UMR supir dong. Supir aja 5 juta sebulan, lu masih ngasih cuma 2 juta, lu gila kali. Kayak gitu kok ngedidik, itu namanya meres. Itu namanya zalim. Itu namanya eksploitasi anak, ya. Jahat sekali. Makanya si anak keluar untuk meminta haknya. Haknya anaknya apa? Dia minta diakuin doang. Nah sekarang dapat nih pengakuan dari pengacara. Masih sedikit kurang tidur gue, sumpah. Jadi ini Mauski lihat dulu ya, mau ngebahasnya tuh harus konsen kan. Namanya juga ngebahas kasus M. Oke, kita mulai dari pengacaranya Biduan Mbok D yang Mbak D yang akhirnya mengakui bahwa Reza Rosano itu adalah anandanya. Oke guys. Menggunakan alat bonek untuk memotong kuku. Mari kita lihat ya. Oke. Kenapa kok bisa gitu? Yang beda yang mana, Mbak? Sama-sama dikasih kasih sayang, sama-sama dikasih fasilitas. Wah lu bikin gua ngamuk lu pengacara pagi-pagi lu ya. Benar ya guys, kita simak dari awal. Pengacara Denada mengelak jika Reza dijadikan sopir. Kenapa kok bisa gitu? Ya gagal pihak penggugat kan minta sesuai res sudah kemarin. Terus? Gugatannya minta itulah semua, responnya juga minta itu semua, kita nggak bisa ngasih, intinya keberatan. Terus ini tadi juga disampaikan juga semalam kita rapat juga sama manajemennya Mbak Denada. Ya intinya sebetulnya kita tidak ada masalah apa-apa. Memang ya apa ya, semua sudah dikasih semua itu. Ayo, bener nggak udah dikasih? Bener nggak? Oke, ini ya beritanya dari sumber berita ini dari Aquilex ya, dari akun Aquilex. Oke, dia bilang Muhammad Iqbal pengacara Denada menyatakan bahwa Reza Rizky Rosano adalah anak kandung Denada. Betul. Dan selama ini sudah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Sementara Ronald Armada, pengacara Reza, mengaku lega akhirnya Denada mengakui Reza sebagai anak kandungnya. Namun, dia membantah jika selama ini Denada telah menafkahi Reza. Dan Rona meminta untuk membuktikan ucapan itu di persidangan selanjutnya. Menurut Ronald, apabila tidak terbukti maka siap-siap untuk malu. Jangan cuma malu, harus membayar semua yang sudah seharusnya diberikan untuk anak kandung. Yang jelas banget sudah melahirkan tapi mangkir dari tanggung jawab sebagai orang tua, menyerahkan kepada keluarganya omnya ya, om dan tante, lalu lepas begitu aja. Kalau yang dikata sudah memenuhi menafkahi dan tanggung jawab, coba itu memang harus dibuktikan ya. Kita dengar pengacaranya si Biduan. Bahkan Mbak Denada itu tidak pernah menganggap itu bukan anaknya, enggak. Ya memang anaknya ya, dirawat, enggak ada masalah apa-apa. Kapan dirawatnya? Kapan dirawatnya? Dirawatnya tuh piye? Ini kok agak aneh ya. Sibuk sama adalah korban pribadi ya, keluarganya yang dalam hal ini fokus ke pengobatan anaknya lah. Jadi enggak bisa sudah menutupi. Itu perkara lanjut nih Mas. Ya lanjut, silakan.
semua sudah selesai, tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba ada gugatan. Tapi Bapak tadi mengatakan bahwa Mbak Denada menganggap Reza adalah Besok. sementara Reza mengatakan bahwa Mbak Denada ketika dikonfirmasi tidak mengakui. Mbak Denada itu tidak pernah menganggap Reza bukan anak ibu. Semuanya dibiayai, disekolahkan, dia ngasih kasih sayang selayaknya ibu lah. Nah, pembiayaan yang diberikan Kapan? Mbak Denada langsung ke Bu Ratih, ke Reza atau ke siapa? Oh, itu nanti silakan tanya langsung. Yang jelas semua sudah dikasih, fasilitas semua dikasih, sekolah juga ya dikasih. Jadi tidak ada masalah apa-apa kok. Tiba-tiba ada gugatan. Bahkan saya sempat tanya, lantas drama apa ini Mbak? Kan gitu. Ngaco ini, ngaco. Kan memang diasuh. Soalnya kan apa kemarin lupa saya, itu urusan keluarga lah, saya hubungi aja. Mas, ini rencana sidang lanjutan kapan Mas? Belum, nanti dikasih panggilan. Si panggilan itu. Apa iki? Kok nggak jelas ngomongnya ya? Sebentar ya sayang. Saya pikir kurang memuaskan karena apa? Ini dari pengacara Reza. Saya sudah meminta kepada hakim mediator itu untuk melakukan penambahan waktu. Artinya apa? Artinya saya juga ingin menghindari jangan sampai pihak tergugat itu ketika kita masuk ke persidangan yang kemarin itu saya nyatakan potensial loss menjadi polos. Satu. Terus yang kedua, tadi itu juga ada skema baru yang alhamdulillah saya dengar juga ada mengenakan telinga bahwa mereka menyatakan bahwa tidak mengakui Reza. Secara de facto sudah ada pengakuan tadi dari pihak kuasa hukumnya tadi kepada kawan-kawan pers Aneh. bahwa selama ini katanya sudah mengakui Reza itu selaku anaknya, satu. Terus yang kedua sudah menyayangi Reza, Bohong. dua, dan yang ketiga sudah melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan Reza. Kok aneh? Termasuk katanya sudah memberikan mobil, memberikan nafkah, rumah dan sebagainya. Itu makanya sebetulnya kan fase itu kan fase di persidangan nantinya, tetapi kalau memang mereka mau mengajak persidangan nanti malah kita buktikan nanti kalau memang sudah terbukti sebaliknya malah itu tidak terpenuhi kan jadinya malu sendiri. Itu yang saya sayangkan. Jadi tadi itu kesimpulannya bahwa betul-betul mereka ingin fight di persidangan, dan ketika saya kemarin sudah menyatakan bahwa terbuka pintu lebar-lebar untuk terjadinya mediasi, Mami, terjadinya perdamaian di tingkat mediasi, udah diakuin. melakukan mediasi itu sekarang sudah tertutup. Sekarang malah saya nyatakan pintu saya terbuka Untuk sidang. bermain di ranah persidangan yang kemudian kita harus fight. Kalau yang fight ini kan pasti ada yang jatuh, ada yang enggak. Itu aja sudah. Keren mas. Sekarang kalau memang mereka Mas. inisiasinya seperti itu ya monggo. Kalau bagi saya ya bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus nanti mungkin ya alhamdulillah. Cuma ini yang akan saya nyatakan sebetulnya kebetulan di sini karena ada kawan-kawan PS, sekali lagi saya nyatakan bahwa saya mohon maaf Mbak Dena, tidak ada inisiasi saya untuk menjatuhkan sampean, tetapi sampean yang mengondisikan dan meminta dan memaksa saya untuk bertindak seperti ini. Bagus. Mas, tak kawal sampean yo, tak kawal. Bener, aku yo gemes karo areiku. Aku yo gemes. Udahlah lu ngasih apa nawar-nawarin anak lu ke orang-orang, gak mau sama sekali apa namanya menjaga, terus bisa kebalik bolak-balik omongannya ya. Bisa kebolak-balik omongannya ya. Dia udah bilang itu anaknya memang, tapi pengacaranya si Mbak D ngomong apa? Dia bilang kalau dia itu diinfo sama kliennya si Mbak D ini sudah kok menyayangi, mengakui dan menyayangi sudah kok. Lah kapan ya? Gemes banget. Selanjutnya Iya. ini apa agendanya Mas? Nah, ya sidang selanjutnya ya jawaban. Jawaban. Agendanya kapan Mas? Ini yang tunggu ya. Si Ekor nanti akan ada pemberitahuan melalui Ekor. Iya. Nanti akan kita kabari pada rekan-rekan. Jadi sidang selanjutnya itu laporan kepada majelis bahwa hasil mediasi itu gagal. Hasil mediasinya gagal. Akan menetapkan nanti hari sidang selanjutnya. Itu sebetulnya.
ya itu saja mungkin yang agak sedikit saya sesalkan itu aja. Jadi saya sedikit, kalau takut enggak, cuma nanti saya nggak bangga juga ketika saya nanti menang di pengadilan dan kemudian ada pihak yang jatuh. Dua itu aja, saya nggak bangga. Benar-benar keras kepala, kepala batu dan sombong ya. Kalau aku lihat ya dari si Mbak D-nya ini, kepala batu. Aku pikir udah ngakuin itu bakalan ngerangkul, enggak, lanjut di pengadilan guys. Gila sini. Ini baru pertama kali ya darah daging lawan darah daging. Gila sih. Gue baru lihat ini nih pertama kali nih. Darah daging lawan darah daging. Allah Subhanahu wa taala lebih ridho ke siapa? Gue rasa Allah Subhanahu wa taala lebih ridho kepada yang mukanya masih original. Yang udah tersakiti sekian puluh tahun, gue rasa lebih ke sana. Allah Subhanahu wa taala lebih ridho. Tidak kepada orang yang gayanya makin gak jelas, udah nggak bisa menurunkan sedikit egonya, sedikit aja egonya turun. Duit mau dikekepin sendiri, ngapain kayak begitu? Gila, darah daging kita udah datang menghampiri. Itu nggak tahu dapat dari mana, tapi ini cerita-cerita yang aku dengar dari dulu sampai sekarang ini ternyata terbukti. Memang banyak kasus itu, banyak kasus itu. Iya, nggak pengen kenal. Gue pernah dulu memang bikin acara zaman itu dulu ya, waktu masih awal-awal karirnya si Mbak D ini, tapi udah nggak pengen kenal sekarang. Nggak pengen kenal, sumpah. Kalau masih dipakai itu di acara ya bener-bener keterlaluan sih. Kita nih harus membudayakan cancel culture sih, say. Ya jangan cuma ngebela program lah. Mau ngapain ngebela program? Program itu bisa hari ini bisa ada, besok bisa nggak ada, bisa ada banyak program baru. Sampai mati-matian belain juga ya, yang kemarin udah kayak nggak hilang empati cuma buat bela program karena takut nggak ada lagi sumber riuk nasinya gitu, kosong. Sampai bikin apa segala gimmicknya, nangis lah apalah, ajaib banget gitu. Kita ngelihatnya bukan seneng ya, produser ya, nggak seneng kita ngelihatnya, malah kayak gelak jengah, nah itu ya, jengah sekali gitu, mati-matian nggak mau ngelihat dari sisi sudut si darah daging. Yang dilihat umur segitu kayak mati rasa gitu, kayak mati empati, betul. Kan udah gede, kan udah gede. Iya kan, dia sebelum gede berproses dulu dari 10 hari. Kalau tuh bayi 10 hari bisa ngomong, langsung protes dia saat itu juga. Kenapa baru sekarang lah? Kok kenapa baru sekarang? Alhamdulillah udah bisa sekarang speak up, masih punya rasa percaya diri, biarpun kelihatan masih malu. Kelihatan masih geter suaranya, tatapan matanya masih. Kok nggak punya otak dan hati sih? Gimana kena mentalnya anak yang dibuang sama orang tuanya? Sampai dia bilang dari kecil tuh orang tuh udah sampai ngomong desas-desus ke dia. Kamu kan bukan anaknya ibu itu. Bayangin gak sih sakitnya kayak apa? Terus ketemu sama yang dipanggilnya bude, dipanggilnya mbak, gak taunya itu darah dagingnya. Kalau itu gak bisa nyentuh hati kamu, hati kalian ya, coba kamu ngacak deh, masih ada gak tuh sedikit iman aja, sedikit aja empati. Jangan mikirin duit mulu, jangan cuma mikirin rating, jangan cuma mikirin cuan masuk tiap bulan.
Jelek-jeleknya si Nikita Mirzani itu anaknya tiga-tiga dirawat semua loh. Tiga-tiga dirawat semua anaknya. Mati-matian dia. Nggak peduli setan dia. Itu baru perempuan itu. Nggak ngumpet di dalam keteknya emak ya. Dan begitu udah dewasa, bergimik-gimik, mempunyai branding, membranding dirinya itu, wah ini lagi anaknya lagi begini. Yang dibawa brandingnya tuh tentang ibu dan anak fighting. Ibu anak fighting, ini ada anak yang terlantar. Biarpun dipelihara dengan penuh kasih sayang, tapi bukan oleh keluarga kandung. Kok bisa pengacara bilang udah kok disayangin? Kapan? Mana buktinya, tunjukkan ke kita. Kapan lu sayangin anak lu itu, yang cowok itu? Kapan? Mobil aja sampai dilaporin ke Polola. Mobil, masalah mobil. Gua nggak percaya ya udah ngebiayain. Gua nggak percaya. Kalaupun misal nih si Mbak D itu bilang ke keluarga dia nih, dia sama emaknya udah ngasih uang sekolah, itu kurang uang sekolah. Uang sekolahnya kurang. Nggak sekolah di sana juga. Sekolahnya mesti sama dong, di kota dong. Gimana? Kenapa dibedain anak pertama sama anak kedua? Berani nggak anak keduanya cuma dijadiin ART? Samain dong, anak pertama kan supir. Anak kedua jadiin ART. Jadikan dia ART. Suruh masak, suruh nyuci, kasih gaji 2 juta. Mau? Bisa nggak? Ayo bicara adil kan? Jangan pinter-pinter ya, netizen sekarang lebih pinter. Kalau anak pertama bisa kau jadikan supir, anak kau yang kedua kau jadikan ART. Kita mau lihat. Ini kan udah sampai, tahu nggak? Gua gemes banget kenapa? Ngapain lo nggak bisa pakai ini bikin secara damai di luar dari persidangan? Ini kan masalah keluarga. Ngapain keras kepala batu, entah apa itu di otaknya? Mediasi gagal. Kok bisa? Urusan keluarga mediasi gagal mesti masuk pengadilan. What? Gitu loh. Di pengadilan itu bakalan dibuka semua, kita kan mesti nonton. Gua juga capek ngawalnya. Jujur li guys. Karena peristiwa ini tuh nyakitin, beda ya rasanya sama kasusnya Nikita beda, sama kasusnya Agus Salim, Agus Buta beda. Kasus ini tuh nggak enak nyes. Gua pikir begitu anak ini keluar ya, si Reza Rosano ini bakal mediasi secara tertutup kekeluargaan. Ini enggak. Bahkan sampai bilang udah kok disayangin, iya itu anaknya udah diakuin, udah kok dibiayain. Tapi mau dihantam di pengadilan. Apa sih? Gemes gua. Gemes. Sumpah gue gemes. Kirain bakalan cerdas. Kirain bakalan pinter. Oh iya nih, ini masalah aib nih, tutup. Ayo kita deal mediasi aja. Kamu maunya apa, gimana? Baik dong harusnya ke anak itu kan. Anak udah keluar, oke. Salim dulu sama tante, terima kasih banyak tante. Sudah bisa nutupin aib saya. Kalau enggak saya nggak punya karir. Dari dulu saya udah jadi ibu muda. Orang kaget saya juga nggak nikah. Kan begitu, akui aja depan tantenya. Saya sangat utang budi. Bilang gitulah. Orang pasti lembut hatinya.
sama tante udah sampai nutup aib saya sampai selama ini, sampai saya bisa masih tetap berkarir, sampai melejit kan waktu itu. Bo ya ada unggah-ungguhnya, diajarin gak sih? Susah sih emang kalau kita tuh sudah kebiasaan ngerasa di atas terus tuh susah, sulit untuk lihat ke bawah tuh sulit sekali. Ya kan sekian dulu mungkin masih bocil ya. Biarpun ada orang dewasanya itu emaknya, itu juga aduh gue males banget sebenarnya ngomongin orang yang udah metiau ya. Cuma ini tuh kayak gue bilang kok ajaib banget sih. Iya ajaib banget gitu loh. Bayangkan akhirnya ke pengadilan ini guys. Mau mati, mau ancur-ancuran di pengadilan, gila. Kita akan menyaksikan ya. Dan jangan ada yang bilang, ngapain lu urusin, ngapain lu bawa ini ke publik. Jangan sampai ada yang bilang, ngapain diurusin, ngapain lu bawa ini ke publik, bikin pusing kita semua. Kalau Reza Rosano itu datang ke podcast untuk ngasih tahu itu anaknya wajar. Karena itu yang gak dia dapat selama ini. Dan mobil aja tuh sampai kasus, sampai dipolisikan. Semut diinjak aja gigit ya, semut ya. Udah kebuka tuh kan harusnya langsung disikapi dengan sangat gercep, bijaksana, sat-set tapi close, mediasi keluarga aja gitu loh. Misal pun harus keluar berapa ya udah itu anggap aja itu tuh penebusan dosa gitu. Ngapain pelit dipiara? Buset deh. Uang kagak dibawa mati, cuy. Kalau masih bisa ngeluarin duit sampai hampir sekian M buat ina inu, ya Allah, ngurusin kayak beginian tuh juga gampang sebenarnya. Kacau sih. Dua poin yang harus digarisbawahi dari aksentuasi gugatan itu, yang pertama itu kan memang kan status Reza sebagai anaknya. Tetapi sudah saya nyatakan di dalam keterangan saya atau statement saya sebelumnya di kawan-kawan pers itu bahwa hubungan ya antara Dinada dengan pamannya ini kan merupakan hubungan perikatan, penitipan anak. Penitipan anak. Kalau mereka itu sudah menyatakan sudah pernah menafkahi ya sudah buktikan. Karena saya tidak mempermasalahkan angka, tetapi kalau kita berbicara sekali lagi saya ulangi, ketika kita berbicara tentang konteks 1365 Mateda itu maka kausalitas adanya kerugian itu harus ada. Namanya angka harus ada. Betul, angka harus ada. Apa kok formulasi 7M? Ya, kalau kita berbicara tentang konteks apa namanya 7M itu ya sudah kita asal-asalan nulis kok. Betul. Yang sepatutnya kalau menurut kacamata teman. Menurut saya bukan 7M mas. Menurut saya 20 miliar. 20M kalau menurut saya. Serius. 20 miliar. Saya atau netizen itu kurang patut atau terlalu banyak, sepatutnya berapa? Itu pun saya nggak terlalu memperikuti masalah itu. Iya ngerti. Yang penting fase yang pertama saya sudah terpenuhi, yaitu adanya pengakuan Reza. Sekarang karena dia itu sudah melakukan pendoliman terhadap apa namanya tergugat 2 dan tergugat 3, yang inkasu adalah paman dan tantenya yang mengasuh anaknya ya kan, yang mencepoki kotoran anaknya, Sadis. kan begitu, yang menidurkan anaknya ketika sakit. Nah itu yang harus juga diperhitungkan. Karena apa? Karena rasa terima kasih secara lisan saja tidak pernah terucap di mulut. Gila. Kan begitu. Itu makanya harus Gila. saya berikan pelajaran ya, harus saya kasih pembelajaran secara adab melalui putusan pengadilan ini. Bagus sekali Pak. Termasuk pula nanti pembebanan angka itu kan begitu. Pihak Dinada itu tapi mengatakan bahwa selama ini sudah menafkahi bahkan memberikan mobil, itu sebenarnya seperti apa? Makanya kan saya kembalikan lagi, ketika kita berbicara tentang asas pembuktian, karena kita menganut aktor input probasio, maka siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Dia kan sudah mendalilkan. Kalau dia mengajukan gugatan konvensi ya di dalam jawabannya, maka dalil yang telah menafkahi, dalil membuktikan apa namanya, memberikan mobil ya, Mana buktinya? rumah dan sebagainya, itu buktikan gampang pembuktiannya kok. Semua hak milik itu, alas hak milik itu selalu ada buktinya. Iya betul.
formil ya maksudnya ya, kalau kita berbicara tentang konteks. Kenapa nggak bisa gagal? Gila sih. Mati-matian bilang udah ngasih inu. Wah gila sih nih. Yang beda yang mana, Mbak? Sama-sama dikasih kasih sayang, sama-sama dikasih fasilitas. Oh, tidak tinggal bareng, Bang. Artinya kan tidak ada bedanya diberi fasilitas. Kenapa Mbak Denada tidak langsung merawat langsung? Kenapa harus ke keluarga besar yang ada di Banyuwangi yang merawatnya? Ya, tujuan orang tua kan beda-beda, Mbak ya. Kalau segi spesifiknya saya kurang tahu kenapa dia diasuh di Banyuwangi. Hah? Cuman kan kalau segi umum kan kita juga apa ya, ada kekhawatiran mungkin orang tua kalau di Jakarta mungkin gaya hidup apa gitu kan. Kalau di Banyuwangi yang landai-landai, orangnya santai-santai. Lu ngomong apa sih lu? Hah? Ibu ninggalin anak di Banyuwangi karena Jakarta ini pergaulan apa? Apa lu bilang? Lu bandingin Jakarta sama Banyuwangi, lu pikir Jakarta ini tempat apa? Alasan lu itu nggak masuk akal ya bro? Buset, coba gue salah denger kali. Kekhawatiran mungkin orang tua kalau di Jakarta mungkin gaya hidup apa gitu kan. Apa gaya hidup Jakarta apa? Apa gaya hidup Jakarta? Hah? Itu menjadikan orang tua buang anaknya ke Banyuwangi. Kau pikir Jakarta ini apa? Neraka apa? Ngomong kok nggak pakai mikir sampean iki. Ini lo aneh lo ini. Apa yang ngomongnya, alasannya apa ini? Kok aneh sih? Hah? Ulang. Yang beda yang mana, Mbak? Sama-sama dikasih kasih sayang, sama-sama dikasih fasilitas. Oh, tidak tinggal bareng, Bang. Artinya kan tidak ada bedanya diberi fasilitas. Kenapa Mbak Denada tidak langsung merawat langsung? Kenapa harus ke keluarga besar yang ada di Banyuwangi yang merawatnya? Ya, tujuan orang tua kan beda-beda, Mbak ya. Kalau segi spesifiknya saya kurang tahu kenapa dia diasuh di Banyuwangi. Cuman kan kalau segi umum kan kita juga apa ya, ada kekhawatiran mungkin orang tua kalau di Jakarta mungkin gaya hidup apa gitu kan. Kalau di Banyuwangi yang landai-landai, orangnya santai-santai, semua sopan gitu kan. Kalau mungkin pendapatnya seperti itu, kenapa Semua sopan, lu pikir Jakarta nggak sopan? Oh alah, kedabrus. Di Banyuwangi kan landai-landai, semua orang sopan-sopan. Terus kue Jakarta itu orangnya nggak sopan semua. Orangnya nggak landai, apa? Orangnya nuke, naik, gitu. Kok ini kok ngawur ya nih, pengacara mana ini? Astagfirullahalazim, pengacara. anak yang perempuan juga tidak di luar kota juga, Bang? Kan kata Abang kalau di luar Nah, iya, kenapa anaknya nggak di luar kota juga? Anak perempuan lagi, taruh tempat yang landai. Lebih sono lagi, jangan di Banyuwangi, ke sono lagi yang paling landai. Yang paling anteng. Kenapa anaknya di Jakarta? Malah dipindahin ke sono lagi. gitu, kayak di Jakarta, kenapa nggak bisa mengatakan seperti itu? Ngawur. Cuma tanya sendiri aja. Itu cuma pendapat pribadi saya mungkin. Yang beda Lah iki sing aneh iki. Kep sonderkop iki. Ngomong asal ngomong iki. mana, Mbak? Sama-sama dikasih. Coba Pengacara Denada mengelak jika Resa dijadikan sopir untuk mendidik anak biar tidak ngatung atau minta uang orang tua. Jadi gini, saya luruskan ya. Almarhum Bu Emilia konten saya katanya apa ya, menjadikan Resa ini supir. Itu gini, Pak. Kita ambil segi positif ya. Itu pendidikan untuk anak supaya anak ini tidak manja. Gaji 2,5 di Banyuwangi besar, 2,5 juta. ya Allah ya Rob. Segitu rendahnya memposisikan anaknya itu dengan biar kerja tuh dijadiin supir. Bukannya Mamski itu menghina profesi supir ya guys, bukan. Tapi maksud Mamski ini adalah bagaimana sih cara mendidik anak kita jadikan supir tuh loh, kayak apa. Terus
Dibandingkan lagi 2 juta tuh banyak di Banyuwangi. Kok merendahkan orang gitu loh dengan mengatakan itu. Sedangkan supir yang real supir aja itu bisa 5 juta itu sebulan, say. Lu didik anaknya klien lu itu yang cewek jadi ART, ya. Kan kakak yang tua kan udah jadi supir nih. Anak yang perempuan tuh jadiin ART ya. Kita mau lihat semuanya ya. Kasih gaji 2 juta juga. Awas lebih-lebih. Ketika ada orang tua ini ngasih pendidikan kayak gitu ke anak, ya apa salahnya? Apa salahnya? Ya salah lah. Minta. Ya salah lah. Kok apa salahnya? Ya salah lah. Anak itu aja dikasih supir buat antar jemput takut kenapa-napa. Kok ini malah anak dijadikan supir? Kamu ngawur kamu. Jahat sekali. Anak dijadikan supir kalau buat mendidik ya jangan dikasih gaji di bawahnya UMR supir dong. Supir aja 5 juta sebulan, lu masih ngasih cuma 2 juta, lu gila kali. Kayak gitu kok ngedidik, itu namanya meres. Itu namanya zalim. Itu namanya eksploitasi anak, ya. Jahat sekali. Memakai tenaganya, tenaga kerja yang murah di bawah rata-rata. Padahal darah daging itu, enak aja ngomong kayak begitu. Parah ini. Ini orang tua kan ya enak lah.